Guys, sumpah perhatiin baik-baik. Oke, jadi November kemarin, hantu La Llorona meneror warga Meksiko nggak cuma sekali guys, tapi tiap malam. Sampai ngebikin warga desa itu pada panik coy. Nanti gue tunjukin video-videonya, beneran bisa bikin lu merinding, tonton aja sampai akhir. Oke, jadi video itu tuh diambil sekitar tanggal 10 November kemarin guys, di Meksiko. Nah, jadi pas warga lagi tidur, mereka tuh tiba-tiba denger suara kayak tangisan kenceng banget coy. Gua ada videonya, nanti gue tunjukin. Wow. Beberapa warga ada yang ngelihat sosok perempuan pakai baju putih samar-samar di jalanan gelap gitu. Yang mereka sudah yakini kalau itu adalah La Llorona guys. Nah, secara singkatnya ya, La Llorona ini tuh hantu seorang ibu yang dikutuk, terjebak di dunia sebelum dia nemuin arwah anak-anaknya yang dia tenggelamin sendiri sampai metong. Nah, tapi pencariannya dia ini selalu gagal guys. Sampai akhirnya dia jadi arwah gentayangan, nangis dan meratapi nasibnya yang gak pernah berhasil ketemu anak-anaknya. Bentar deh, ini kok kayak kurang pedes dan nampol ya? Gue pengen tambahin ini nih, ladaku mini yang muat di dompet. Apa cuma gue doang yang selalu bawa lada di dompet kayak begini? Setelah dikasih ladaku, langsung berasa pedes rempahnya dan rasanya asli jadi... sumpah ini pedesnya gila. Oh, by the way, ladaku mini ini bisa kalian beli di Alfamart ya. Oke, lanjut. Warga yang menyaksikan La Llorona berkeliaran kayak begini pun ketakutan dong guys. Karena mereka semua percaya kalau siapapun yang ngedenger suara tangisannya La Llorona itu bakal kena sial coy. Nah, warga desa yang diteror ini itu sampai minta tolong dukun internet yang mereka percaya untuk ngusir La Llorona ini guys. Tapi sampai detik ini La Llorona ini masih meneror desa yang ada di Meksiko ini sampai sekarang tiap malam coy. Nih yuk kita coba tonton full videonya. Lu dengerin baik-baik juga ya. Dengerin. Jadi tiap malam warga desa itu bener-bener dengerin suara nangisnya La Llorona guys. Sampai akhirnya mereka ketakutan karena bakal dapet sial. Untung kita tinggalnya di Indonesia ya, nggak ada La Llorona coy, cuma ada Kunti. Gue deg-degan banget mau nonton film ini karena film aslinya aja itu di-ban di Amerika karena terlalu disturbing. Dan bener aja sebelum filmnya mulai, artisnya sendiri nge-warning kita kalau bakal ada beberapa scene yang ngebuat kita ke-trigger. Bakal apa ya, kayak anxiety triggering, please watch like carefully and siapkan mentalnya ya. Oke, gue lagi ada di gala premiernya film Possession, Kerasukan. Ini adalah film remake oleh Falcon Black dari film horor psikologis Prancis dengan judul yang sama, Possession, yang keluar di tahun 1981. Yep, di awal gue bilang kalau film ini tuh di-ban di Amerika guys, karena saking banyaknya adegan disturbingnya. Tapi pemeran utamanya itu malah dapet penghargaan saking keren dan realnya dia mainin adegan disturbing itu. Udah kebayangkan bakal seberapa gilanya ini film remake. Jujur gue shock banget ya pas tahu film ini mau di remake, karena ini langkah yang bener-bener nekat dan berani banget coy buat nge-remake film ini. Ini bukan film horor biasa, dan setelah gue tonton filmnya, mimpi buruk gue beneran jadi nyata coy. Auto tidur nggak pakai guling gue. Film horor Indonesia lainnya tuh kesannya jadi biasa aja dibandingin sama ini film. Karena film horor biasanya itu kan mengandalkan jump scare dan juga makhluk yang serem-serem gitu ya. Beda sama film Possession ini. Dia ini pakai adegan-adegan disturbing itu sampai bisa mengacaukan pikiran gue 2 hari 2 malam asli. Masih tetap kebayang-bayang coy. Dari openingnya aja itu udah bisa bikin gue tegang sampai ending bener-bener gue speechless. Mimpi buruk kita semua tentang guling itu tervisualisasikan jadi nyata di dalam film ini guys, sumpah. Cuma di film ini, pocong itu beneran dibuat separah dan segila itu. Gue yakin lu semua yang gak takut sama pocong ya, setelah nonton film ini itu langsung kayak jijik sama perilakunya pocong. Visual yang dikasih oleh film ini tuh juga ngebawa vibes film jadul yang asli. Dengan paduan warna yang memanjakan mata dan juga aktingnya Darius dan Carissa itu aduhai. Plot twistnya juga dibangun dengan ketegangan sampai gak bisa duduk tenang guys. Dan lebih gilanya lagi itu plot twist cuma dengan 1 kalimat, gila. Gue nontonnya kayak what?
Kaget gue. Oke, sebelum kalian bingung nih, film Possession Kerasukan ini bercerita tentang Faris, seorang tentara yang baru aja pulang setelah berbulan-bulan di kapal. Menemui istrinya dan anaknya bernama Ratna dan Budi itu tidak menyambut dia dengan baik gitu. Malah Ratna langsung menggugat cerai Faris dengan alasan yang gak jelas. Perubahan sifat Ratna pula ini semakin hari semakin bener-bener aneh. Sampai-sampai dia menelantarkan Budi itu anaknya. Nah di sini Faris curiga dong kalau ada laki-laki lain di hubungan mereka. Sampai akhirnya dia menyelidiki sendiri dan menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan dibanding perceraian. Yaitu selama ini ternyata istrinya selingkuh sama pocong. Kalian harus tonton film Possession ini kalau pengen ngerasain sensasi horor yang beda dari film horor lainnya. Karena film ini tuh punya makna terselubung dan luas dari sekedar cuma horor. Highlightnya itu bukan setannya guys, tapi setan manusianya. Perhatiin baik-baik nanti kalau kalian tonton. Dan kelar nonton ini film, gue yakin banget kalian kagak pengen tidur sama guling. Film Possession Kerasukan ini bakal tayang di bioskop mulai tanggal 8 Mei 2024. Kata gue ya, buat kalian yang pecinta horor jangan sampai ke skip nonton film ini guys. Ajakin teman-teman lu semua nonton film Possession Kerasukan di bioskop ya guys. Catet tanggalnya. Tahu nggak sih, stasiun Manggarai yang ada di Jakarta itu punya urban legend yang serem banget guys. Stasiun Manggarai ini dibangun pada tahun 1914 dan diresmikan pada tahun 1918. Udah lama banget. Sebelum dibangun stasiun ini, tanahnya itu digunakan sebagai pasar. Nah, yang punya dulunya adalah orang asli Manggarai Flores. Makanya pas waktu udah dibangun stasiun ini dinamain Manggarai. Nah, umur stasiun ini kan udah 100 tahun lebih tuh ya guys. Makanya udah banyak banget kejadian horor deh di situ. Kalau anak 90-an pasti tahu nih film yang berjudul Kereta Hantu Manggarai. Nah, ini film berdasarkan urban legend yang ada di Manggarai ini. Katanya, tengah malam itu di stasiun ini ada yang namanya kereta hantu. Di mana kereta ini punya 4 gerbong tanpa masinis, guys. Ada cerita dari Pak Slamet nih. Dulu dia pernah lihat ada laki-laki yang kayak kebingungan gitu turun tuh di stasiun Depok. Nah, laki-laki ini turun sekitar jam 11 malam, guys. Dan dia tuh nanya ke bapak ini kapan jadwal kereta selanjutnya. Nah, Pak Slamet bilang dong, ntar nanti jam 5, soalnya sekarang udah tutup dari jam 10 tadi. Nggak ada lagi kereta yang beroperasi. Nah, si laki-laki ini kayak kebingungan. Hah, apaan? Itu tadi saya baru aja turun loh. Si Pak Slamet itu langsung ngomong, nggak mungkin. Ini kereta udah berhenti beroperasi dari jam 10 tadi. Terus Pak Slamet itu nanya, tadi kamu naik kereta kayak gimana emangnya? Dan si laki-laki ini ngomong, emang sih aneh keretanya tadi. Masa orang-orangnya semuanya pada pucet terus pada melotot dan diem aja. Nah, si laki-laki ini sempat minjem koran yang dibaca sama orang yang di sampingnya guys. Dikasihlah tuh ke Pak Slamet kan. Pas Pak Slamet lihat itu cetakan koran tahun 1953. Si laki-laki ini sama sekali nggak sadar guys kalau tadi dia, aduh merinding gue. Kalau tadi dia baca koran yang udah dari berpuluh tahun yang lalu. Cerita kayak gini nggak cuma dirasain sama laki-laki yang tadi guys, tapi juga ada penjaga pintu kereta api tuh pas waktu jam 4 pagi tiba-tiba aja ngelihat ada kereta api yang lewat di rel kereta api dengan lampu itu nggak nyala. Padahal jadwal kereta kan baru jam 5 pagi guys. Dan tahu gerbong itu juga kosong melompong guys. Jadilah ini urban legend yang ada di stasiun Manggarai deh. Kalian udah pernah ke stasiun Manggarai ngerasain juga nggak sehoror itu stasiunnya? Kalau kalian suka cerita urban legend kayak gini, kalian langsung aja ke YouTube gue. Gue cerita urban legend dari berbagai daerah guys. Cus langsung. Tadinya gue pengen diem aja sih biar kalian cari tahu sendiri. Cuman 21.000 orang setuju sama komen ini. Ya udah sini gue kasih tahu. Aku beliin kamu HP ya, biar makin semangat ngontennya. Ini HP gue beli sendiri setelah 1 tahun ngonten. Oke, kita beli 2 kucing ya. Kucing gue ada 5, tapi itu emaknya 1 nih lahirin semua anaknya. Kagak ada gue beli-beli kucing haram. Aku beliin kamu laptop ya, dan AirPods biar kamu seneng. Beli sendiri, kagak ada dibeliin. Aku kadoin kamu tas ya. Semua tas gue beli sendiri kecuali ini dikasih sama salah satu produser film yang filmnya gue viralin sampai belasan juta viewers. Aku beliin kamu motor ya, biar kamu berangkatnya sendiri. Motor gue dibeliin mak gue. Oke, kita beli spring bed ya. Itu spring bed baru, kado dari nyokap gue. Kamu serius selingkuh lagi dan lagi? Dan kenapa kamu pakai digicam yang aku kasih untuk foto selingkuhan kamu? Gue gak punya digicam, gue cuma punya ini kamera ini, dan ini kamera juga
beli sendiri, nggak dibeliin lagi. Dan ini isinya gue ngonten YouTube, kagak ada selingkuhan karena gue nggak pernah pacaran. Gue nyari pacar satu aja nggak nemu-nemu guys, apalagi selingkuh sama banyak orang. Boro-boro lu punya pacar satu aja kagak. Parah.